Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Ibu dalam pokok bahasan peluang. Seringkali dalam kehidupan sehari-hari, kadang saat kita di sekolah, kita sering bicara nanti pulang sekolah hujan enggak ya? Oh iya, nanti jadi ulangan tidak ya? Nah, kita adalah bicara dari peluang. Peluang iya atau peluang tidak. Demikian kita akan membahas lebih lanjut tentang peluang. Peluang kita akan bicara peluang kejadian dan juga beberapa halusi yang merupakan suatu akumulasi. Yang pertama adalah tentang tiga sejarah. Baiklah, kita kupas terlebih dahulu dari permutasi berikut. Berawal dari kata peluang di sini adalah muncul yang dinonasikan dengan yang mungkin sama peluang bisa antara dengan satu. Selanjutnya kita akan membahas unsur yang berbeda. Yang perlu digaris di sini adalah unsur yang berbeda. Sehingga jika urutannya balik itu merupakan sudah perbedaan. Dirumuskan dengan PNR sama dengan N faktorial dibagi dengan N dikurangi R faktorial. R adalah R unsur sedangkan N adalah sekumpulan dari N unsur yang tersedia. Berikut contoh permutasi. Berapa banyaknya susunan pengurus dari ketua, sekretaris, dan bendahara yang diambil dari 5? Nah, di sini bicara karena apa? Antara urutan ketua, sekretaris, dan bendahara tidak dapat dibolak-balik sehingga berurutan. Itu adalah permutasi. Berikut banyaknya calon adalah 5, sedangkan banyaknya pengurus yang akan dipilih adalah 3. N dikurangi R. 5 faktorial dibagi dengan 5 dikurangi 3 faktorial. Didapatkan 5 faktorial per 2 faktorial. Sama kita coret, kita dapatkan 3 kali 4 kali 5 adalah 60 cara. Selanjutnya, kita membahas tentang kombinasi. Kombinasi adalah banyaknya cara pengelompokan dari N unsur juga terhadap R unsur. Di sini diharapkan N faktorial per R faktorial, N dikurangi R faktorial. Underline di sini adalah cara mengelompokkan. Jadi bisa dalam urutan atau yang tidak berurutan. Jika berurutan menggunakan permutasi dan tidak berurutan atau acak kita gunakan kombinasi. Apa contoh dari kombinasi? Berikut, seorang siswa mengerjakan 6 dari 8 soal, tetapi nomor 1 sampai dengan 4 wajib dikerjakan. Berapa banyaknya pilihan yang dapat diambil oleh siswa tersebut? Mengerjakan 6 dari 8 soal, tetapi nomor 1 sampai 4 wajib dikerjakan. Artinya soal yang belum dikerjakan adalah 2. Kita bisa memilih 2 soal lagi. Soal tersebut bisa acak, boleh memilih soal nomor 5 atau 6 atau 7 juga atau 8. Nah, kita pilih dari 5, 6, 7, 8 sehingga pilihannya ada 4. Ada 4 pilihan yang disajikan, sedangkan yang wajib kita pilih hanya cukup 2 saja. Oleh karena urutannya boleh dibolak-balik atau acak, maka C kita gunakan kombinasi P4 terhadap 2. Maka 4 faktorial per 2 faktorial, 4 dikurangi 2 faktorial. Sehingga kita coret yang sama sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 6 pilihan. Cukup dipahami antara permutasi dan kombinasi terdapat perbedaan. Jika permutasi urut, jika kombinasi dapat dibolak-balik. Selanjutnya adalah komplement. Tadi sudah disampaikan bahwa peluang bisa iya dan bisa tidak. Jika tidak, maka nilainya 0 dan jika iya, maka nilainya 1. Kejadian yang tidak adalah tidak mungkin terjadi dan kejadian yang pasti adalah terjadi. Sehingga komplemennya adalah 1 minus peluang A. PA adalah peluang suatu kejadian. Berikut contohnya.
Contoh, jika sepasang suami istri mengikuti program KB, mengharapkan 2 anak, berapakah peluangnya mempunyai sedikitnya seorang anak laki-laki? Kemungkinan pasangan itu akan memiliki anak 2 adalah keduanya laki-laki, keduanya perempuan, dan 1 laki-laki, atau 1 laki-laki dan 1 perempuan. Jadi ada 3 ya, ada 3, boleh dua-duanya laki-laki, boleh dua-duanya perempuan, boleh juga 1 laki-laki dan 1 perempuan. Berikut peluang paling sedikit 1 laki-laki adalah 1 dikurangi peluang semua perempuan, sehingga didapatkan 1 dikurangi dengan N perempuan dibagi dengan NS. Sehingga 1 dikurangi 1/3 didapatkan 2/3. Dari manakah 1/3? Karena di sini peluang keduanya perempuan adalah 1. 1 dari 3 kejadian adalah 1/3. Semoga dipahami penjelasan Ibu. Selanjutnya adalah kejadian saling bebas. Apakah saling bebas itu? Adalah 2 kejadian yang tidak bersamaan. Maka peluangnya bisa dinotasikan peluang A plus peluang B. Berikut contohnya. Dari 1 set kartu bridge, akan diambil 2 kartu satu persatu berurutan. Kemudian kartu tersebut dikembalikan. Berapa peluang kartu as atau kartu king? Jumlahnya 52, sehingga NS-nya adalah 52. Dan kartu as jumlahnya adalah 4. Sehingga NAS sama dengan 4. Sedemikian, maka peluangnya as adalah 4/52. Demikian juga kartu king. Kartu king ada 4, sehingga N-nya king adalah 4. Sehingga peluangnya king adalah 4/52. Peluang as atau king bisa didapatkan dari peluang as ditambah peluang king. Sehingga 4/52 ditambahkan dengan 4/52. Kita dapatkan hasil 8/52. Bisakah ini dirasionalkan secara sederhana? Bisa. Dibagi berapakah? Dibagi 4. Oke, maka atas kita bagi 4 dan bawah kita bagi 4. Demikian untuk menghitung suatu kejadian saling lepas. Berikutnya adalah kejadian saling bebas. Saling bebas adalah kejadian yang tidak saling mempengaruhi, sehingga peluang A dan B adalah peluang A dikali peluang B. Anggota paduan suara kita contohkan di sebuah sekolah dari 12 putra dan 18 putri. Bila diambil 2 anggota dari kelompok tersebut untuk mengikuti lomba perorangan, maka peluang terpilih putra dan putri. Ditanyakan peluang putra dan putri. Jumlah keseluruhan adalah 30 siswa dan diambil putra dan putri, sehingga peluangnya adalah peluang putra dikalikan dengan peluang putri. Sedemikian sehingga putra ada 12, sehingga 12 dibagi dengan 30. Dan putri ada 18, sehingga 18 kita bagi dengan 30. Kita rasionalkan dengan sederhana, yang sama kita coret, kita kecilkan, dibagi dengan 6, dan dibagi dengan 6. Kita dapatkan hasil 6/25. Selanjutnya, kalian untuk memantapkan diri dan evaluasi cek pemahaman, berikut ada beberapa tantangan belajar. Yang pertama, banyak bilangan yang terdiri dari 3 angka dibentuk dari 3, 4, 5, 6, 7, 8, di mana setiap angka hanya boleh digunakan 1 kali. Hanya 1 kali saja ya. Kemudian yang kedua, dari sebuah kantong berisi 10 bola merah, 8 bola putih akan diambil 6 bola sekaligus secara acak. Banyak cara mengambil 4 bola merah dan 2 bola putih adalah: yang ketiga, dalam sebuah keranjang terdapat 50 buah salak, 10 diantaranya busuk, diambil 5 buah salak. Berapa peluang paling sedikit mendapat sebuah salak tidak busuk?
Dan yang terakhir adalah dari sebuah kotak berisi 5 bola merah dan 3 bola putih akan diambil 2 bola sekaligus secara acak. Berapa peluang terambilnya keduanya merah? Nah, kalian tentu sudah bisa memprediksi atau mereka bagaimana dan menggunakan cara-cara seperti apa. Oke, demikian buatlah catatan kecil untuk belajarmu ya nak, karena suatu saat nanti kalian akan menyadari bahwa betapa berartinya catatan kecil itu bagi kalian. Terima kasih. Assalamualaikum.